Tapi masalahnya kekafiran dalam masalah syariat itu sesuatu yang sifatnya politis, dalam arti itu distatusi oleh hakim. Yang menentukan seorang muslim itu jadi kafir atau tidak kafir itu harus ada stempel dari hakim. Dan kita belum punya mahkamah syariat itu begitu. Jadi kekafiran hanya sekedar dari sisi dianatan, dari sisi agama. Belum mengatakan kalau ada dalam satu masalah terdapat dalam diri seseorang itu berbagai spekulasi. Satu, dia begini kafir dulu bahkan sampai 99, sedangkan hanya ada satu sisi saja bahwa dia muslim. Dia kan pernah ke masjid kemarin. Ada satu sisi muslim, tapi di luar itu semuanya kekafiran menunjukkan dengan nyata. Tapi ada satu hal yang menunjukkan dia muslim, cuman satu doang berbanding 99 kemungkinan dia kafir. Maka yang dimenangkan adalah satu kemungkinan muslim itu sebagai bentuk tahsinan bidzon, berhusnuzon kepada sesama saudara muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, video kali ini kita akan membahas tentang tasyabbuh, halal dan haramnya. Jadi kapan tasyabbuh itu dikatakan halal, boleh-boleh saja, tidak berdosa. Tapi kapan kemudian tasyabbuh itu menjadi haram? Nah, tasyabbuh itu teman-teman yang dirahmati Allah secara bahasa artinya menyerupai diri dengan orang lain. Kita laganya disamain dengan laga orang lain, itu namanya tasyabbuh. Karenanya tasyabbuh itu ada banyak versi, artinya tidak hanya tasyabbuh. Kalau kita sebut tasyabbuh itu identik dengan tasyabbuh menyerupai orang non muslim. Padahal dalam syariat Islam ada juga pembahasan tentang tasyabbuhur rijal bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan memang dalam pembahasan kali ini kita mengkhususkan tasyabbuh dengan orang non muslim. Halal haramnya di mana? Kapan tasyabbuh itu dikatakan halal? Kapan tasyabbuh dengan non muslim itu dikatakan haram, bahkan bisa sampai kepada kekafiran. Begitu. Kita bahas pada episode kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang masyhur sekali dalam masalah tasyabbuh ini ya, dan semua hampir kita hafal ya. Bahkan orang yang tidak paham agama secara detail pun tahu hadis ini, biasanya begitu. Kata Nabi Muhammad SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Hadis ini, hadis riwayat Imam Abi Dawud ini hadis yang bermasalah secara sanadnya. Ada di dalam sanadnya itu seseorang yang mukhtalaf fi tawthiqihi, kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mukhtalaf fi tawthiqihi, diragukan apakah dia orang yang terpercaya atau tidak. Maka hadis ini sebenarnya hadis yang tidak kuat-kuat amat bermasalah. Tapi kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan hadis ini memang tidak kuat bermasalah, akan tetapi lahu syawahid, dia punya hadis lain yang maknanya mendukung makna hadis ini, maka naiknya menjadi hasan gitu. Atau beberapanya menyebut ini hadis yang sahih. Tapi apapun itu, bahwa inti daripada maksud hadis ini adalah inti yang disepakati oleh kebanyakan ulama, bahwa orang kalau menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut begitu. Dalam hal ini adalah menyerupai orang-orang non muslim. Gitu kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab, kata Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan wal hadits dalun, hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang menyerupai tasyabbaha bil fusaq, menyerupai orang-orang fasik, maka dia bagian daripada orang fasik. Tapi kalau dia menyerupai orang kafir, pelaku bid'ah, fi ayyi syai'in mimma yakhtasun, itu penting tuh yang dimerahin, pada sesuatu yang khusus dan identik dengan mereka. Jadi ada sesuatu yang memang mereka pakai, katakanlah orang non muslim pakai, tapi alat tersebut atau pakaian tersebut pun dipakai oleh orang-orang selain non muslim, bagi muslim maksudnya begitu, untuk maksud dan tujuan yang berbeda. Jadi dia tidak identik begitu. Artinya contoh begini, orang kalau make kalung salib, nah gitu. Kalung salib itu adalah alat sesuatu yang pakaian ciri khasnya orang non muslim, orang Nasrani itu identik. Jadi kalau ada orang make salib gitu, kalung salib, orang nggak mungkin berkata, oh
dia tuh orang sono, pasti ya tabada fi dhihni, langsung di otaknya dia tuh ya orang Nasrani begitu. Jadi tidak ada kemungkinan lain. Tapi kalau seandainya orang make gamis misalnya, orang pakai gamis itu kan nggak identik dengan orang Muslim. Gamis itu bukan identitasnya orang Muslim saja, karena di negara asal di mana gamis itu dipakai oleh kebanyakan orang-orangnya, Jazirah misalnya, gamis itu dipakai orang-orang Yahudi juga, oleh bahkan orang-orang ahlu kitab juga gitu. Jadi alat tersebut atau pakaian tersebut tuh bukan identiknya gitu, karena terjadi dipakai oleh orang lain yang tidak tidak merepresentasikan bagian dari kaum tersebut. Jadi itu maksudnya khas, identik. Artinya kalau ada orang yang pakai sesuatu yang masih mungkin bisa atau masih bisa dipalingkan maknanya, ya tentu kita husnudzon kepada mereka. Bahkan dalam kitab Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaiti disebutkan, alladzi huwa syi'arun lahum bihi yatamayyazuna 'anil muslimin, yang merupakan syiar dan simbol mereka, yang mana dengan itu mereka terbedakan dari orang Muslim. Jadi dengan alat itu mereka terbedakan, dengan pakaian itu mereka terbedakan, dengan perilaku itu mereka terbedakan. Jadi memang benar-benar khas dan identik. Kalau perkara tersebut, kelakuan tersebut masih bisa dikatakan, oh nggak cuma dia kok, orang lain juga begitu, nah gitu, itu berarti tidak khas mereka, tidak identik mereka. Jadi itu yang dikatakan tasyabbuh, melakukan atau menyerupai mereka dengan sesuatu yang khas dan identik dengan mereka. Nah, tapi ulama tidak memutlakkan yang nama tasyabbuh itu haram. Karenanya dalam video ini kita bahas bahwa tasyabbuh itu memang ada standar di mana tasyabbuh itu menjadi keharaman, tapi di mana juga ada standar tasyabbuh itu ternyata boleh-boleh saja. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut, saya informasikan bahwa video ini mungkin akan lama durasinya, jadi mohon bersabar. Nah, kita teruskan. Di tasyabbuh itu menjadi haram. Pertama, standar keharaman tasyabbuh itu dilakukan di komunitas muslim. Artinya itu menjadi haram. Bahkan beberapa ulama menyampaikan sampai pada kekafiran kalau tasyabbuhnya dia menyerupai pakaian orang non muslim, identiknya dia melakukan gerakan ritual orang non muslim, itu dilakukan di negara muslim, bukan komunitas muslim. Mungkin saja di negara non muslim ada komunitas muslim, atau sebaliknya di negara muslim ada komunitas muslim. Kalau itu dilakukan di komunitas muslim, karena nggak punya kebutuhan, itu yang sampai kepada keharaman. Artinya kalau itu dilakukan di komunitas non muslim, seperti orang muslim yang berada di komunitas non muslim di negara luar Indonesia atau di Indonesia bahkan, yang dia tidak punya akses untuk pakaian yang memberikan dia identitas bahwa dia muslim, yang ada hanya akses terhadap pakaian-pakaian yang sama dengan pakaian-pakaian non muslim, bahkan menjadi ritual ibadah, ya tentu kan itu menjadi uzur bagi dia, menjadi kebolehan gitu. Dia tidak punya akses, atau justru karena dia tinggal di komunitas muslim akan membahayakan dirinya kalau dia bersikap atau berpakaian, berperilaku yang berbeda daripada komunitasnya, membahayakan dirinya. Dan membahayakan diri itu salah satu fungsi syariat. Dia fungsi syariat menjaga diri pada hal-hal yang justru membahayakan diri, syariat melarang itu. Maka dalam hal ini tasyabbuh menjadi boleh, karena dia tinggal di komunitas non-muslim, tinggal di kawasan non-muslim yang kalau dia berbeda, berbahaya. Atau kalau dia mencari, dia tidak menemukan akses terhadap identitas dia sendiri, pakaiannya nggak ada, ya karena yang tersedia hanya itu saja. Nah, kemudian yang kedua, menjadi tasyabbuh menjadi tidak haram, menjadi haram maksudnya kalau tasyabbuh itu dilakukan tanpa darurat. Pertama, dilakukan di komunitas muslim, kedua dilakukan tanpa darurat. Apa yang maksud tanpa darurat? Disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, yakfur, salah satu yang membuat orang menjadi kafir itu biwad iqaran suwatil majus, dia pakai itu topinya, pecinya al-majusi, Zoroaster. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, illa, kecuali lidururoh, kecuali kalau dia pakai karena ada darurat. Contohnya apa? Seperti menahan panas atau dingin. Jadi dia tinggal di negara yang panas, yang dingin misalnya. Dinginnya itu sampai derajat yang itu membahayakan.
untuk menutupi atau mengurangi kedinginan tersebut dia harus pakai penutup kepala, dan penutup kepala yang ada cuman penutup kepalanya Zoroaster itu yang memang dipakai sebagai ritual ibadah, dan itu khas identik dengan mereka, maka itu namanya darurat. Ya begitu juga seperti orang yang dalam peperangan ya, dia bertasyabuh dengan musuhnya untuk menyelamatkan tawanan mungkin, atau untuk menyelinap, atau untuk peperangan. Jadi ada hajat dan kebutuhan untuk itu. Maka kalau dia tasyabuh tanpa ada darurat tersebut, gitu, itu yang menjadi haram bahkan sampai kekafiran. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat pertama dilakukan di komunitas muslim, yang kedua dilakukan tasyabuh itu tanpa ada daruratnya, nggak ada kebutuhan. Emang ngapain sih begitu? Enggak, biar keren aja. Itu yang beri keren gitu. Jadi tidak ada kebutuhan untuk itu. Kemudian yang ketiga, ini penting, tasyabuhnya pada sesuatu yang khas atau yang masih khas identik gitu. Yang masih khas, artinya ada sesuatu yang dulu dipakai sebagai ritual ibadahnya, jadi khas, jadi identiknya orang non muslim, tapi kemudian sudah tidak lagi dipakai. Seiring perkembangan zaman begitu, waktu yang berjalan membuat sesuatu tersebut, barang tersebut tuh sudah tidak lagi masuk dalam bagian ritual ibadah, tidak lagi masuk dalam kekhasan identitas kaum tersebut. Dan itu kalau kita pakai sekarang ya nggak jadi masalah. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena dulu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan at-toyalisa. Toyalisa itu seperti peci penutup kepala itu, simbolnya Yahudi Khaybar, orang Yahudi Khaybar. Maka Nabi Muhammad melarang, dan hadis ini kemudian dipakai oleh banyak ulama untuk melarang orang muslim memakai topi toyalisa. Lalu kemudian dibantah di zamannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan berhujjah dengan cerita toyalisa itu menjadi sah dan benar ketika toyalisa itu masih sebagai simbol dan identitas orang Yahudi, dan sekarang itu sudah tidak lagi menjadi identitas gitu. Maka toyalisah masuk ke dalam hal-hal umum yang boleh kita memakainya. Artinya kalau ada sesuatu, katakanlah trompet misalnya, kalau dia memang bagian daripada ibadah agama tertentu kemudian kita pakai, itu yang menjadi tasyabuh. Tapi kalau itu zamanan, dulu pernah dipakai tapi sekarang sudah tidak lagi, berarti kan tidak disebut tasyabuh. Misalnya pakaian agama tertentu kalau ibadah pakai pakaian A gitu, maka kalau kita pakai pakaian A itu ya itu yang namanya tasyabuh. Tapi kalau sudah tidak lagi begitu, maka enggak gitu. Jadi ini ya, pertama di komunitas muslim tanpa darurat, ketiga pada sesuatu yang masih khas dan identik. Jadi kalau sesuatu itu tidak lagi menjadi identitas orang tersebut, ya enggak lah, kita tidak diharamkan. Kemudian yang keempat, nah ini penting, tasyabuh pada sesuatu yang tercela. Dalam bahasa agamanya madhmum, al-asya'u fiha dham minasyarr, sesuatu yang di dalamnya ada celaan dari syariat. Apa itu? Sesuatu mencela apa? So syariat itu mencela apa? Syariat itu pasti mencela keburukan. Apa yang disebut buruk dalam syariat? Yang di dalamnya ada dosa, ada kemaksiatan, ada keburukan, lebih-lebih ke syirikan. Kesyirikan adalah kemaksiatan yang paling besar. Artinya bertasyabuh itu dengan sesuatu yang bukan bagian daripada ritual ibadah mereka, sesuatu yang mubah-mubah saja itu nggak ada masalah. Gaya rambut, gaya berpakaian, sepatunya apa, kemudian rutinitas pagi. Kalau pagi sih ada, katakanlah ada seorang motivator, seorang tokoh yang banyak diikuti tapi non muslim, lalu dia membagikan kebiasaan pagi bangun jam sekian, lalu naik sepeda, lalu sarapannya ini dan seterusnya, kemudian kita ikuti, nggak ada masalah, karena yang dilakukan, yang kita lakukan menyerupai dia itu bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang dicela oleh agama, bukan sesuatu dosa. Kebiasaan bangun pagi, baca koran, makan itu bukan ibadah. Jadi nggak ada masalah ngikutinnya. Jadi yang jadi masalah itu kalau kita ngikutin pada hal yang tercela. Yang tercela itu kemaksiatan. Kemaksiatan yang terbesar itu kesyirikan, peribadatan mereka. Begitu. Karena disebutkan di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar Imam Al-Hasfaqi dari kalangan Al-Hanafiyah, beliau mengatakan bahwa tasyabbuh itu bi ahlil kitab la yukrah fi kulli syai'. Itu tidak dibenci dalam setiap perkaranya. Bal fil madhum, yang tetapi dibenci itu adalah pada keburukan yang ada dosa di dalamnya dan yang memang diniatkan untuk meniru gaya mereka. Jadi diniatkan
lo kok begitu sih? Ya biar mirip sama fulan begitu, dan itu sesuatu yang tercela. Nah, itu yang kemudian diharamkan. Bahkan mungkin teman-teman yang dirahmati Allah jangan kaget kalau mendapati hadis ini, ternyata Nabi Muhammad SAW itu nyisir rambutnya mirip seperti ahlul kitab, dan beliau SAW suka menyisir dengan gaya itu. Nabi Muhammad menyisirnya seperti ahlul kitab yang di garis ke belakang, disisir ke belakang gitu. Jadi itu diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim, artinya dalam sesuatu yang bukan bagian dari ibadah, bukan sesuatu yang tercela, pada sesuatu yang mubah-mubah saja, ya nggak ada masalah begitu, karena mereka sama, manusia yang punya kebiasaan yang sama, makannya kita samain, makannya nggak ada masalah, karena makan bukan sesuatu yang tercela. Tapi yang diharamkan itu adalah sesuatu yang ada celaan di dalamnya oleh syariat begitu. Kemudian selanjutnya yang kelima, nah sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, 4 syarat ini sudah cukup untuk dikatakan haram, bahkan beberapa ulama mengkafirkan. Tapi saya tambahkan syarat yang kelima. Syarat yang kelima ini syarat dari mazhab Imam Abi Hanifah, bahwa dia mengtasyabuh di komunitas muslim, tasyabuhnya tanpa darurat dengan sesuatu yang masih identik, tasyabuh pada sesuatu yang tercela. 4 ini terpenuhi, itu belum cukup untuk dikatakan haram bahkan sampai kafiran, kecuali kalau memang yang kelima tadi. Yang 5 ini sengaja bermaksud tasyabuh sambil meyakini. Jadi ditanya ngapain lah begitu? Ya emang begini kan, emang Nabi Isa tuh kan, gitu. Jadi memang sengaja ngikutin dan meyakini begitu. Ini yang menjadi keharaman bahkan sampai kekafiran. Tapi kalau cuma sampai 4 doang, hatinya tidak meyakini apa yang dikerjakan tersebut, itu dalam pandangan Al-Hanafiyah tidak bermasalah, karena dalam fatwa Al-Bazzaz, Imam Al-Bazzazi, beliau mengatakan bahwa qala al-imam Abi Hanifah maksudnya mengatakan bahwa seseorang tidak akan bisa keluar dari iman dia sebagai seorang muslim kecuali dari pintu yang mana dia masuk ke dalam iman, dan iman itu bisa masuk ke dalam diri bil iqrar wal tasdiq, dengan pengakuan dan juga pembenaran dalam hati, dan itu masih berdiri. Artinya kalaupun dia berpakaian khasnya identik orang non muslim tapi hatinya tidak meyakini, tidak masuk dalam kategori ini. Tapi ini memang agak bermasalah dalam arti kalau kita amalkan ini, artinya kita fatwakan secara umum, ini membuat orang memudah-mudahkan dalam bertasyabuh. Tapi sebagai seorang muslim yang melihat orang lain bertasyabuh, kalau terpenuhi 4 syarat yang tadi, kita pakai nomor 5 sebagai bentuk husnudzon kita kepada saudara-saudara muslim kan gitu. Tapi jangan diamalkan asal-asalan. Akhirnya jadi memudahkan, orang jadi gampang-gampang. Ini kalau pakai pendapat ini ya, pendapat yang 5. Jadi 4 itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai haram, bahkan beberapa ulama mengkafirkan. Tapi masalahnya kekafiran dalam masalah syariat itu sesuatu yang sifatnya politis, dalam arti itu distatusi oleh hakim yang menentukan seorang muslim itu jadi kafir atau tidak kafir, itu harus ada stempel dari hakim, dan kita belum punya mahkamah syariat itu begitu. Jadi kekafiran hanya sekedar dari sisi dianatan, dari sisi agama. Tolong koreksi saya kalau memang salah. Jadi memang kekafiran itu stempel yang distempelkan oleh hakim, dan kita belum punya itu. Mudah-mudahan satu saat kita punya itu. Tapi inilah salah satu atau standar di mana tasyabuh itu menjadi haram bahkan sampai pada kekafiran. Artinya yang kelima itu menjadi garis ya, walaupun tadi kita bilang itu tidak dianjurkan untuk diamalkan, tapi sebagai seorang muslim kita melihat orang lain muslim yang melakukan hal tasyabuh, standar 5 ini menjadi husnudzon kita. Ya jangan-jangan dia ngelakuin itu hatinya enggak begitu gitu, agar tidak mudah untuk mengkafirkan orang, karena memang dalam syariat nggak boleh kita mengkafirkan asal-asalan saja. Imam Ibnu Nujam dalam kitabnya Kanzul Al-Bahrul Ra'iq, Syarh Kanzul Ra'iq, beliau mengatakan kalau ada dalam satu masalah terdapat dalam diri seseorang itu berbagai spekulasi. Satu, dia begini kafir dulu sampai bahkan sampai 99, sedangkan hanya ada satu sisi saja bahwa dia muslim. Dia kan pernah ke masjid kemarin. Ada satu sisi muslim, tapi di luar itu semuanya kekafiran menunjukkan dengan nyata. Tapi ada satu hal yang menunjukkan dia muslim, cuman satu doang berbanding 99 kemungkinan dia kafir. Maka yang dimenangkan adalah satu kemungkinan muslim itu sebagai bentuk tahsinan bidzon, berhusnudzon kepada sesama saudara muslim. Jadi itu teman-teman yang dirahmati Allah, jangan mudah mengkafirkan gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.